Imam Ghazali, nawaitu ta'allum ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Ghazali menjelaskan kepada kita agar mengatur waktu kita dalam antara habis sholat subuh sampai terbitnya matahari ila tulu'i syamsi, dengan beberapa tugas atau beberapa kegiatan yang baik, seperti misalnya berdoa, berzikir, bertafakkur, dan kemudian di halaman 60 ini wal yakun min tasbihatika wa azkarika asyru kalimat, dan hendaklah tasbih dan zikirmu seperti yang dianjurkan oleh Imam Ghazali, berzikir dari waktu selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Punya waktu untuk berzikir. Pada saat kamu berzikir itu, bertasbih, hendaklah kamu bertasbih dan berzikir dengan 10 kalimat ini, kata Imam Ghazali. Maksudnya 10 kalimat ini jangan sampai kau tinggalkan. Yang pertama, ahaduha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Imam Ghazali. Ini zikir yang pertama, jangan ditinggalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang kedua, ats-tsaniyatu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zikir yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-aziz al-ghaffar. Zikir yang ketiga. Nanti bisa ditilik langsung ke kitab Bidayatul Hidayahnya. Saya tidak akan menjelaskan zikir ini dan tidak akan menerjemahkan karena sudah banyak kita ketik di internet artinya apa kita sudah tahu, dan saya tidak akan menjelaskan makna zikir ini karena ini bukan kitab azkar yang kita bahas. Yang kita bahas adalah kitab Bidayatul Hidayah. Siapa yang mau mengetahui makna zikir ini, manfaatnya, kita bisa meneliti di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir yang keempat. Zikir yang kelima, subuh quddus rabbul malaikati warruh. Ini sebetulnya kita baca semua kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh salaf pendahulu kita. Ini semua zikir-zikir ini sering kita ucapkan. Kita belum dengar dari Imam Ghazali, kita sudah menjalaninya. Dari mana kita bisa menjalani? Dari orang tua kita, dari kumpulan kita, orang-orang tua yang di sekitar kita. Itu kelebihannya salaf kita. Yang saya maksud salaf di sini salaf Hadramut. Salaf Hadramut. Yang saya maksud salaf di sini. Siapa mereka? Mereka adalah Bani Alawi. Siapa Bani Alawi ini? Bani Alawi itu yang membawa Islam dari negeri Hadramut sana sampai masuk ke Indonesia ini, sampai masuk ke Nusantara, masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia. Itu dari sana, dari Bani Alawi. Kelebihan mereka apa? Mereka mengajarkan kepada anak didiknya kebiasaan baik, kebiasaan baik. Terus diajar karena mereka juga mengamalkan. Mereka itu mengamalkan. Jadi orang yang di dekat mereka pasti tahu kebaikan ini. Mereka menjalankan kebaikan ini.
walaupun tidak tahu dalilnya. Padahal yang mereka lakukan semua ada dalilnya. Itu kelebihan mereka. Sudah mengamalkan bertahun-tahun, baru kemudian nanti baca kitabnya, oh ternyata ini perintahnya ini, ada dalilnya. Oh ternyata manfaatnya besar ya yang dilakukan itu. Tapi sudah menjadi kebiasaan. Bedanya kalau guru zaman sekarang mengajarkan dalil kepada murid-muridnya, gurunya tidak mengamalkan, muridnya tidak mengamalkan. Cuma sekedar ilmu saja, dalil saja. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita baca ini nasihat Imam Ghazali, jangan cuma dijadikan ilmu saja, tapi amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wasadisah subhanallah wa bihamdih. Yang keenam adalah subhanallah wa bihamdih. Wasabi'ah, yang ketujuh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Ats-tsaminah, zikir yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La yanfa'u dzal jadd, orang yang dermawan itu tidak ada manfaatnya semua kan? Karena hakikatnya minkal jadd, ya, kedermawanan itu datangnya dari kamu ya Allah. Minkal jadd, la yanfa'u dzal jadd, supaya kita tidak bergantung kepada orang-orang dermawan. Jangan jadi pengemis di depannya manusia. Nah, ini di dalam hati. La yanfa'u dzal jadd minkal jadd. La yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Nah, wassabi'atu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ustaz, mau saya tambah Sayyidina boleh? Oh, lebih bagus. Lebih bagus lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manfaatnya salawat sangat besar. Wal ashiratu, yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini zikir semua sudah diajarkan oleh salaf pendahulu kita. Siapa yang mau menjalankan zikir-zikir ini dan tahu aturannya, karena Imam Ghazali ini memberikan barang belum diracik ini ya. Ini loh, ini ada barang bagus semua ini ya. Ini ada barang bagus. Tapi kalau salaf kita diracik oleh salaf kita ini ya. Diracik, ini bacanya di sini. Ini bacanya nanti digabung sama ini. Sudah diracik. Siapa yang mengamalkan apa yang diajarkan salaf Hadramut ini, dia akan mengamalkan semua ini. Bangun pagi, sholat subuh, sholat sunnah fajar, ada juga diajarkan doa fajar. Setelah sholat subuh, doa yang kita baca setelah sholat subuh, astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kemudian setelah itu kita baca Wirdul Latif, ada bacaan-bacaan ini dan baca-bacaan yang lain terkumpul di dalam banyak kitab. Kumpulan bacaan-bacaan ini di dalam wirid namanya, di dalam wirid yang sekarang ini banyak dikenal Khulasatul Madad. Khulasatul Madad. Saya sampaikan saja, siapa yang mau tahu beli kitab Khulasatul Madad. Sebetulnya juga ada kitab-kitab yang lain, boleh pilih salah satu. Tapi yang jelas penulisnya siapa, asal muasalnya dari mana, karena banyak juga zaman sekarang ini kitab nggak jelas. Atau ada doa-doanya dari siapa kita nggak tahu. Ustaz, kenapa sih harus jelas? Doa itu kan semua baik. Oh betul, doa yang baik semuanya adalah baik. Tapi doa-doa itu kalau doa itu diucapkan oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh para aulia, para ulama,
mereka itu disebut lebih tahu jalannya ke langit daripada jalan di bumi. Jadi apa yang mereka minta itu tepat sekali untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya sahabat dulu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ajarkan doa. Mereka tidak bisa minta doa sendiri, tidak bisa berdoa sendiri. Bisa, tapi minta kepada Rasulullah doa yang bagus apa? Sayyidah Aisyah juga minta kepada Rasulullah waktu mendekati bulan Ramadan, doa apa yang saya minta ya Rasulullah? Minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia lebih mengetahui jalan ke langit daripada jalan di bumi ini. Nah, seperti itu. Kalau kita menjalankan zikir-zikir ini, mereka sudah paham betul, akan lebih baik. Fakarrir kulla wahidin min hadhil kalimat. Kalimat yang saya ajarkan ini, minimal 10 kalimat ini yang saya ajarkan, ulangi setiap kalimatnya. Kulla wahidatin, setiap kalimatnya, min hadhil kalimat fi subhatin, di tasbih, menggunakan tasbih kamu. Imma mi'ah marrah, ulangi 100 kali, au sab'ina marratan, atau 70 kali, au 10 marrat, atau 10 kali. Wa huwa agalluha, 10 kali itu paling sedikit, kata Imam Ghazali. Ya, kita kalau mau menjadikan ini sebagai wirid kita, bagus. Kita ulangi setiap pagi kalimat-kalimat ini 10, 10, 10, 10. Sangat bagus. Kalau bisa lebih banyak 70, kata Imam Ghazali. Kalau mau lebih banyak lagi 100 bisa juga. Wa huwa aqallu liyakunul majmu' mi'ah marrah. Kalau kamu ulangi 10-10 itu paling sedikit, kata Imam Ghazali, supaya kalau kamu ulangi 10-10, 10 kali 10 sama dengan 100. Ada 10 kalimat, setiap kalimatnya kamu ulangi 10. Berarti kalau kamu baca 10-10, paling sedikitnya kamu berzikir 100 kali. Walazim hadhil aurat, dan tekunilah wirid ini. Kalau tidak ditekuni namanya bukan wirid. Wirid-wirid seperti ini, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad tadi malam kita baru bahas. Kalau kita tekuni, kita lazimi wirid ini, baru akan tampak manfaatnya di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Wirid itu kalau kita tekuni, terus tidak kita tinggalkan, nampaknya di dalam hidup dan dalam hati kita, sinar untuk menyinari hati kita, itu akan tampak ketika kita betul-betul tidak pernah meninggalkan wirid itu. Kita tekuni. Tapi kalau hari ini saya baca, 5 hari lagi baru saya baca lagi, atau bacanya setiap bulan Ramadan saja, setahun sekali, dampaknya tidak ada di dalam kehidupan. Harus betul-betul dipegang, dibaca, tidak boleh ketinggalan. Di dalam kota, di luar kota, sakit, sehat. Ustaz, saya sakit bagaimana? Ya justru kamu sakit banyak baca zikir. Sakit kalau malah diam tidak banyak baca zikir. Justru ketika kamu sakit banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggal. Nah, kalau kamu lazimi, kata Imam Ghazali, lazim hadhil aurat. Kalau dilazimi akan tampak sinar. Ada sinar ilahi yang menyinari hatimu dari kegelapan, kesesatan. Nanti kamu akan mendapatkan madad, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus kamu lazimi. Orang kalau mau dapat sesuatu ya harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, jangan mimpi dapat sesuatu yang besar. Wala tatakallam qabla tulu'is syams, dan jangan kamu berbicara sebelum terbit matahari. Subhanallah. Jangan ngobrol antara kamu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Zikir, lakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara. Maksudnya jangan berbicara apa? Jangan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kalau saya berbicara tentang ilmu, baguslah.
Kalau saya berdakwah, bagus. Kalau saya berzikir, bagus. Kalau saya lihat media sosial, apa dulu yang kamu lihat? Kalau yang dilihat Majelis Rasulullah Singapura, bagus. Hah? Kalau yang dilihat Majelis Taklim, bagus. Tapi kalau yang kamu lihat TikTok, la haula wala quwata illa billah. Habis sholat subuh selesai baca doa kunut, habis itu dia lihat TikTok. La haula wala quwata illa billah. Ini padahal ini waktu bicara saja jangan, kata Imam Ghazali, kecuali penting. Nah, sering banyak yang bertanya ke saya, biasanya ini ibu-ibu. Ustadz, bagaimana saya mau mengamalkan zikir? Ini kalau di Jakarta sebelum ada pandemi ini ya, anak-anak mau berangkat sekolah ini ibu-ibu yang paling repot. Habis selesai sholat subuh, mereka sudah harus menyiapkan bekal anaknya karena berangkatnya dari rumah bisa jam 5:15 sampai sekolahnya jam 7. Ada macet di mana-mana. Gimana Ustadz? Saya habis sholat subuh langsung berdiri, kerja di dapur, menyiapkan makan untuk anak saya mau sekolah, suami saya mau ke kantor. Nah, itu sesuatu yang bermanfaat. Mana yang harus saya dahulukan? Zikir ini, kalau kamu baca zikir ini, anak kamu berangkat ke sekolah, tidak bawa bekal dia. Suami kamu tidak bawa bekal. Jadi bagaimana? Bekal itu sediakan, itu lebih afdal. Lebih afdal. Tapi ketika kamu menyediakan bekal, hadirkan niat yang bagus. Niat berkhidmat untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kamu menghadirkan bekal itu, kamu juga bisa sambil berzikir, bisa juga sambil berdoa. Nah, ini artinya jangan ditinggalkan sebisa mungkin. Fafil khabar, ini terakhir, di dalam riwayat disebutkan inna dzalika afdal. Perbuatan seperti itu yaitu perbuatan menjaga tidak berbicara yang tidak ada manfaatnya dari mulai setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nadzalika afdal, lebih utama min i'tagi thamani rigabin min waladi Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Lebih utama orang yang menjaga waktu antara selesai sholat subuh sampai terbit matahari, maka dia akan mendapat keutamaan yang lebih utama daripada keutamaan memerdekakan budak dari keturunan Ismail 80 orang. Dari keturunan Ismail ini ya, main-main ini, 80 orang. Berapa kali lewat ini kesempatan emas ini di dalam hidup kita. Setiap pagi kita habis sholat subuh melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Atau habis sholat subuh sudah ambil telepon bicara masalah kerjaan. Padahal bisa dibicarakan nanti. Habis sholat subuh melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Yang lebih parah lagi, habis sholat subuh tidur. Aduh. Orang yang tidur habis sholat subuh ini rezekinya sempit. Rezekinya sempit. Yang lebih parah lagi nggak sholat subuh. Ustaz, saya nggak pernah tidur habis sholat subuh, nggak pernah tidur. Kamu sholat subuhnya jam berapa? Jam 9 pagi. La ilaha illallah. Ini musibah, ini musibah. Nah ini, jaga zikir ini. Ani al-istighal bidzikri ila tulu'i syams min ghairi ayyatakhallalahul kalam, yaitu yang dimaksud menjaga zikir ini dan menjaga zikir ini dibaca dan tidak disela oleh ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, Imam Ghazali maunya di dalam bab ini, maunya kita mengamalkan zikir ini dan pada saat kita mengamalkan tidak bicara apa-apa. Tidak bicara apa-apa. Jadi kalau bisa kita lakukan hal yang seperti ini. Kalau tidak bisa, bicara seperlunya yang diperlukan. Setelah itu kembali lagi kepada zikir.
Fa'alam dalika tuwaffaq, ketahuilah hal ini, semoga engkau mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bab berikutnya sedikit-sedikit, tapi insyaallah bisa mendatangkan manfaat insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, mengaruniai kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan amalan yang diterima insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Wal 'afwu minkum.